Suara Muslim The Best Religious Radio Network. Alhamdulillah Mitra Muslim, malam hari ini senang sekali masih bersama saya Denny Rohmati. Ada juga rekan-rekan di Suara Muslim Lumajang, Suara Muslim Tuban, di Suara Muslim Batu, Mitra Muslim. Malam hari ini juga turut menyaksikan kami dari live di YouTube Suara Muslim TV, atau juga yang saat ini bergabung melalui radio streaming dimanapun saja berada. Surabaya Mitra Muslim, di Dinoyo sedikit gerimis ya. Semoga gerimis yang ada di saat ini ataupun juga di lokasi tempat Mitra Muslim semuanya menjadikan hujan yang berkah untuk kita semua. Di malam ini Mitra Muslim kita akan membahas ya bagian keempat jam kerja organ tubuh ya. Kalau yang kemarin sudah membahas ada bagian yang pertama, 2 dan 3, ternyata kalau kita mendengar penjelasan Ustadz ya, bahwa tubuh kita itu ternyata punya jam kerja masing-masing ya Mitra Muslim. Nah tentu kalau punya jam kerja otomatis kan ada waktu terbaik di saat waktu bekerja, ada waktu di mana organ itu harus beristirahat Mitra Muslim. Nah di sesi keempat ini kita akan membahas salah satu organ yang sangat penting, yang itu terkait ya sama jantung dan usus kecil Mitra Muslim. Kalau jantung itu si pemompa kehidupan yang kerjanya itu tidak pernah berhenti sampai saat ini sejak lahir ya Mitra Muslim. Dan usus kecil itu penyerap nutrisi yang memastikan setiap makanan bermanfaat bagi tubuh kita. Ini punya ritme kerja masing-masing Mitra Muslim. Nah, kapan itu kerja yang paling optimal dan bagaimana Mitra Muslim cara untuk merawatnya ya. Baik, di malam ini kita akan ngobrol bersama guru kita Mitra Muslim yang telah hadir di studio. Nanti juga Mitra Muslim boleh untuk bertanya di 0855 3938 atau juga bisa berkomentar di live YouTube Suara Muslim TV. Ada Ustadz Ahmad Nidom, founder di Bunda Bawi Holistic Care. Assalamualaikum Ustadz Nidom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Ustadz di malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, setiap Ustadz siaran itu pasti pakai batik Ustadz ya. Jadi favoritnya batik nih Bang. Iya, Ustadz, nanti ya. biar Mitra Muslim kalau lihat batiknya beda-beda biar tahu oh ini organnya ini. Temanya beda-beda jadi bedanya itu. Masya Allah. Nanti kalau batik sama nanti kan bingung ini yang materi yang mana. Iya, dan mungkin sudah sering juga Mitra Muslim ya kalau siarannya di Suara Muslim juga setelah selesai nanti juga diposting nanti di YouTube-nya Ustadz sendiri. Namanya sama Ustadz ya, di Bunda Bawi. Sama di Bunda Bawi Holistic Care. Jadi Mitra Muslim nanti yang ketinggalan mendengarkan podcast kita nanti bisa lihat rangkumannya, bisa dilihat di YouTube kami ya. Di Bunda Bawi Holistic Care. Ada lengkap semua itu mulai dari awal sampai yang terakhir nanti. Jadi tinggal ngulang-ulang aja. Yang mempunyai penyakit yang sakit A misalkan ya, udah nanti diulang-ulang aja. Oh penyebabnya gini, yang harus dilakukan ini. Udah gitu aja. Baik, sambil subscribe-nya nanti Ustadz ya. Baik Ustadz, kita part yang keempat ini ngobrolin jantung yang tidak pernah berhenti hingga usia saat ini sama usus kecil Ustadz. Gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita tentang jam kerja organ tubuh manusia, marilah kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, tabiin, semoga kelak mendapatkan sahabatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah, pada sesi yang sebelumnya, pada materi yang sebelumnya itu kita membahas, kita sedikit mengulas tentang sebelumnya itu adalah tentang materi sebelumnya itu tentang lambung sama limfa. Jadi kalau lambung itu sebagai proses pencernaan, lambung sebagai proses limfa sebagai proses untuk menyimpan sebagai kekebalan atau salah satu menyimpan untuk sel darah putih. Jadi kalau lambung itu kerjanya jam 7 sampai jam 9 pagi, kalau yang jam 11 sampai jam 9 sampai jam 11 siang itu adalah limfa. Kita sekarang menginjak jam organ yang selanjutnya, ini sebenarnya adalah materi yang terakhir untuk jam kerja organ tubuh, Jadi yang jam selanjutnya adalah jantung. Jantung itu jam kerjanya adalah jam 11 sampai jam siang. Jadi jantung ini tidak pernah berhenti, Jadi kekuatan manusia itu di jantung salah satunya. Selain ginjalnya, kalau ginjal itu membuang sisa-sisa metabolisme, jadi kalau yang jantung ini adalah memompa darah ke seluruh tubuh kita.
Jadi kalau Bapak Ibu mitra Muslim yang dirahmati oleh ya Allah ya, total dari panjangnya pembuluh darah kita di tubuh kita itu sebesar 96.000 kilometer. Masya Allah, jauh Jadi itu banget ya Ustaz. dua setengah kali dari lingkaran bumi. Iya. Jadi lingkaran bumi itu 40 kalau nggak salah 40.000 kilometer. Jadi pembuluh darah di tubuh kita itu adalah sekitar 96.000 kilometer. Jadi 2 kali. Jadi itu yang perlu mitra Muslim yang ketahui. Jadi kalau itu kejarnya jantung itu tiap hari itu dia memompa 7.500 liter. Itu tiap hari mompanya sekitar itu. Ini saya mengutip dari ini guys, sebentar. Saya mengutip dari dari Badan Dunia tentang penyakit jantung. Jadi jantung menempati urutan nomor 1 dari 10 penyakit yang mematikan dunia. Jadi dari kurang lebih sedikit 37% dari kematian disebabkan karena faktor jantung. Jadi kalau diperkirakan itu tiap tahunnya itu orang yang meninggal akibat jantung dan turunannya seperti stroke dan sebagainya kurang lebih sekitar 17,5 juta per tahun itu. Itu jumlah data dari dunia dari WHO Terus kalau yang diperkirakan tahun 2030 itu sekitar 23.000 juta per tahun jumlah kematian disebabkan oleh jantung. Kalau di Indonesia ini kalau saya mengutip dari Dinas Kesehatan tahun 2022 itu jumlah penderita jantung itu yang tahun 2017 itu mencapai 9.429.000. Tahun 2021 yang terakhir itu sekitar 7.689. Itu data dari Dinas Kesehatan Ustaz, ngapunten agak dekat sama mic-nya Ustaz. Oh, kurang dekat. Sampun Sampun. Jadi itu. Jadi gimana tanda-tandanya sakit jantung itu biasanya salah satu tanda jantung adalah biasanya ada nyeri di dada Jadi nyeri di dada, terus sesak nafas juga, sering lemas dan tampak pucat juga, sering nyeri di bahu bahu sebelah kiri, punggung kiri, terus biasanya keringat dingin mencucur, terus paling parah itu biasanya nanti kakinya bengkak biasanya kakinya bengkak. Itu sebenarnya kalau kita melihat dari tanda-tanda itu sebenarnya kalau orang-orang kalau bisa diperhatikan dari telapak tangan. Jadi kalau orang yang sering berkeringat dingin itu tanda-tanda. Oh iya, waktu salaman biasanya kan ada yang berkeringat. Iya betul. Kita mau ngecek orang sakit apa itu dia dari bersalaman. Kalau salaman dia berkeringat dingin, itu salah satu tandanya beliaunya mengidap penyakit jantungnya seperti itu. Oh, berarti bermasalah Ustaz bukan berarti penyakit jantungnya. Jantungnya banyak faktor Nanti apakah penyakitnya jantungnya lemah atau sakit jantungnya lain harus dicek Mas. Jadi harus kalau di tribun apa itu kan harus tahu dulu apakah kalau sering nyeri dada itu kan kita nggak langsung memvonis bahwa itu sakit jantung enggak. Karena banyak faktornya kan. Kalau jantung ini banyak faktornya. Salah satu karena kolesterolnya tinggi. Salah satu kolesterol tinggi itu biasanya karena akibat dari adanya penumpukan pembuluh darah itu kebanyakan kolesterol akhirnya terjadilah tekanannya terlalu berat Nanti efeknya salah satunya adalah jantungnya bengkak, nanti tekanan darahnya tinggi juga. Tapi kalau itu kolesterolnya tinggi, lah itu nanti kita harus lihat dulu kalau di Tibun Nabawi kan yang sudah pernah saya ajarkan bahwa kita fokus pada penyebab bukan pada penyakitnya. Jadi kalau dada sebelah kiri itu sakit, belum tentu jantungnya, bisa jadi lambungnya. Bisa jadi lambungnya. Yang minggu kemarin sudah pernah kita bahas salah satu penyebab dari jantung adalah lambungnya naik, asam lambungnya naik. Dan nanti kalau kolesterolnya tinggi pun masih ada 2 kemungkinan. Bisa jadi disebabkan karena liver organ hati itu, atau bisa disebabkan karena ginjal. Jadi nanti tinggal pilih-pilih, tinggal dilihat dulu penyebabnya apa, karena ginjalnya bermasalah atau karena hatinya bermasalah. Kalau hatinya bermasalah nanti kembali lagi kan pola tidurnya jam berapa. Itu. Jadi seperti itu. Nah, faktor apa saja Ustaz kira-kira yang paling sering menjadikan jantung ini tidak sehat atau bahkan mengidap penyakit jantung Ustaz? Faktornya banyak Bisa jadi karena tadi itu kolesterolnya tinggi. Bisa jadi tekanan darah tinggi juga, terus juga diabetes juga bisa menyebabkan juga, terus ada obesitas, jarang olahraga, terus konsumsi alkohol, jadi seperti itu. Ada banyak faktor, berarti pola makan, konsumsi, olahraga juga ini. Betul.
betul, stres, betul, termasuk yang merokok Ustaz. betul, nggih, betul. Iya. Nah, jantung Ustaz ya. Selain jantung, kita juga akan ngobrol tentang usus Nggih, nantinya Ustaz. nggih. Apakah ada kesamaan ini Ustaz usus sama jantung ini atau hal yang beda ini Ustaz Beda, perbedaan? kalau jantung kan memang fokus pada pada untuk mendistribusikan darah ke seluruh tubuh Mhm, kita mhm. kan. Kalau yang untuk usus kecil ini fungsinya adalah menyerap makanan yang sisa dari selesai proses dari lambungnya itu. Mhm. Itu, jadi di situ bedanya di situ. Jadi kalau usus kecil berfungsi pada pencernaan, fokus pada pencernaan, kalau jantung berfokus pada ini ya darahnya. Jadi Oke. makanya kalau kalau yang sakit jantung itu kenapa kita disuruh olahraga itu salah satu untuk mengurangi kolesterol supaya kita sehat. Jadi kalau jantung kita sebenarnya ada dua nggih. Hmm. Jantung kita yang di atas ini adalah jantung yang kita ada yang fungsi untuk mendistribusikan memompa darah ke seluruh tubuh kita. Itu biasanya isinya adalah darah bersih sama O2 nggih. Mhm, Terus mhm. kalau bagaimana dengan darah ada lagi satu jantung lagi kita, dia di kaki. Oke. Di kaki ya, Mhm, istilahnya di betis nggih. Di mhm. betis itu adalah mesoleus. Jadi jantung kedua kita yang fungsi adalah memompa dari darah dari bawah ke atas. Jadi kalau mitra muslim yang sering olahraga nanti merasakan manfaatnya kalau sering olahraga, jantungnya sehat kan Mhm, di mhm, situ. mhm. Jadi selain dipompa dari atas, kita dibantu sama dipompa dari bawah untuk membalikan darahnya ke atas nggih. Oke, baik. Bisa kita jeda dulu. Nanti Nggih. insya Allah kita akan lanjutkan Mitra Musim di malam hari ini. Masih tentang jantung tadi, insya Allah khususnya habis ini kita bahas pada Nggih. sesi yang kedua. Termasuk Mitra Musim penelpon sejak dari tadi sudah ingin bergabung bisa di 03156245555. Komentar di YouTube Suara Muslim TV. Mbak Kartika terima kasih. Ada juga Mas Hobir. Ada Prayoga, terima kasih. Bu Siti Rumiah, ada Mitra Musim juga di 0855 300938. Kami akan segera kembali tetap di Majelis Ilmu Tibun Nabawi bersama Tibun Nabawi Holistika. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Mencerahkan, menyejukkan, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Mencerahkan, menyejukkan.
Mitra Muslim masih bersama di Majelis Ilmu. Malam hari ini ada Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Dani Rohmati. Mitra Muslim, kita tadi masih ngobrol tentang jantung dan fungsi jantung tentu bekerja tanpa henti ya Mitra Muslim, memompa darah, kemudian juga membuang sisa metabolisme dan mengatur aliran darah dan lain sebagainya ya. Di 0315624555 sambil kita terima penelpon Ustadz nggih. Yang penjelasannya nanti sambil menyambung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu Mariam di Jember ya. Masya Iya, Allah. Ini sudah 2 minggu nggak gabung panjenengan, Bu? Oh, 2 minggu gak gabung. Ini Mas Dani. Iya. Radio Lumajang itu nggak ada. Nah. Suara Muslim Lumajang itu mati. Waduh, Biasanya ini nggak gabung. Mas. Harusnya pakai YouTube Suara Muslim, Ibu Oh Mariam. iya. Kapan-kapan. Iya. Tapi Belum beli Mas Dani. yang apa? Paketannya maksudnya. Oh, enggak. Itunya loh, saya pakai jadul. Oh, HP-nya. Oh, Masya Allah. Iya, kan masih apa namanya, keuangannya masih Oh, ya. nggak apa-apa. Tapi kan Jadi- meskipun jadul, ini bisa gabung, kemudian bisa bermanfaat, bertanya. Wah, ini luar biasa, Ibu Mariam. Oh iya. Iya, kalau dulu ya masih Iya. apa itu? Masih tahfidz itu kalau suara Muslim mati bisa gabung. Wah, Masya Allah. Oke, Bu Mariam, monggo ditunggu sama Ustadz Nidom ini. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya begini Ustadz. Kalau misalnya ya orang itu kan katanya Ustadz berapa waktu yang lalu itu harus cek setiap 3 bulan sekali entah berapa kali itu. Kalau misalnya ya ada orang takut yang mau cek kan kalau nanti ketahuan kolesterol tinggi itu kan nggak boleh makan ini nggak boleh makan itu kan. Orang kalau sudah tua itu kan banyak pantangannya Ustaz. Betul. Ya kan kadang prinsipnya begini, kalau nggak makan ya mati kepingin loh. Kalau menurut prinsip saya begini Ustaz, kalau dimakan ya sakit ya bukan saya yang sakit. Iya. Iya. Gimana Ustaz misalnya malas cek, Iya. pas terus kolesterolnya itu pas menumpuk itu Oke. Pak, apakah kemungkinan bisa jadi stroke Ustaz? Ya. Yang kedua, untuk jantung itu kan biasanya kalau jantung lemah itu benar tangannya itu apa? Berkeringat Ustaz. Iya. Kalau iya, Bukan itu bukan habis wudhu ya, Iya. Bu Mariam ya. Hah? Bukan Apa? habis wudhu kan biasanya tangannya basah juga. Enggak. Kadang ada kadang anak-anak itu kok itu paling jantung lemah gitu. Iya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama, Semoga Bu Ustaz Mariam. sehat selalu juga Panjenengan Mas Dani. juga Terima kasih sehat selalu. waktunya Mas Dani. Sama-sama, Bu Ya, Mariam. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Lebih baik katanya Bu Mariam tadi nggak usah cek Ustadz, karena kalau cek tahu akhirnya malah makannya ini kepikiran begitu Ustadz. Ya, Gimana ya? jadi kebanyakan kan gitu nggih. Jadi orang-orang itu kan bingung karpe dhewe kan. Iya benar Ustadz. Bingung karpe dhewe. Sebenarnya kalau kita yang kemarin saya pernah singgung nggih. Jadi setelah usia 40 itu organ kita sudah secara kodrat tua itu organ kita sudah mulai melemah. Itu kodrat kita nggak bisa melakukan kodrat. Iya. Pada kesempatan sebelumnya kan sudah saya sampaikan nggih bahwa kalau dari laporan dari worldkidneyday.org itu bahwa fungsi ginjal manusia setelah usia 40 itu turun 1% per tahun. Berarti makanya kalau asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darahnya tinggi, diobati kok enggak sembuh-sembuh ya salah satu ginjal udah mulai menurun. Makanya kalau bisa kan tiap bulan kita harus mewajibkan diri untuk cek 4 sekawan itu asam urat, kolesterol, kadar gula, tekanan darah. Fungsinya apa? Fungsinya untuk melihat mana-mana yang tinggi, mana-mana yang rendah. Jadi kalau yang tinggi diperbaiki, yang rendah juga diperbaiki. Kan gitu sebenarnya kan. Jadi fungsinya adalah mencegah. Tapi kebanyakan orang-orang kan takut duluan kan. Makanya saya bilang bingung karpe dhewe kan. Jadi
mereka tidak menyadari bahwa secara kodratur itu semakin tambah usia tubuh kita, fungsi organ kita semakin melemah. Oke. Jadi kalau kita tidak mencegah atau kita tidak pernah cek sama sekali ya tadi itu asam urat dan sebagainya itu, efeknya nanti terjadi penumpukan. Jadi kalau sampai terjadi kolesterolnya tinggi ya bisa efeknya stroke bisa. Karena terjadi penyumbatan di pembuluh darah yang seharusnya darah sama oksigen itu dipompa ke otak kita, karena ada penyempitan dari pembuluh darah yang disebabkan kolesterol terjadilah stroke. Oke. Gitu. Jadi ya lebih baik dicekkan dulu. Ya Ustaz, betul. Jadi yang preventif masalah ini. itu kan guys, jadi masalah mereka takut bingung dirinya sendiri tapi tidak merubah perilaku. Ya kan? Jadi sudah semakin tua itu semakin melemah fungsi Ya, organ, tidak pernah melakukan check up, tapi perilakunya tidak dirubah. Waduh, ini bahaya Ustadz ya. Bahaya di situ. Jadi makanya kan setelah usia 40 itu kita secara kodratur itu memang sudah menurun organ kita. Jadi yang harus kita lakukan apa? Kita harus tahu diri, harus mawas diri kan. Jadi kalau lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kita sudah tidak aware, tidak peduli dengan diri kita, ya terjadi penyakit yang kadang-kadang sudah stadium berapa atau paling parah gitu kan. Jadi makanya banyak orang itu kan yang sakitnya sudah parah itu baru berobat. Kalau sudah parah gitu itu baru berobat, udah biayanya mahal dan kesembuhannya itu juga lama atau kadang-kadang malah susah. Oke, itu. Ya. Baik. Makasih Bu Umi, Ibu Maryam di Jember ya. Penelpon berikutnya di 0315645555. Sambil menunggu penelpon Ustaz, kita lanjutkan yang usus gantian Ustaz. Usus kecil. Jadi usus kecil itu panjangnya kurang lebih sekitar 3 sampai 5. Jadi setelah dari 5 meter ya. Jadi setelah makanan itu tadi proses di lambung, nah kemudian meninggalkan lambung menujulah usus kecil. Jadi panjangnya 3 sampai 5. Jadi di usus kecil ini makanan akan dipecah oleh enzim dan pankreas. Jadi 90% proses pencernaan ini ditanggung jawab dilakukan oleh usus kecil ini. Makanya jam kerjanya jam berapa? Jam kerjanya adalah jam 13 sampai jam 17 atau jam 1 siang sampai jam 5 sore. Makanya nanti itu kalau yang pada podcast sebelumnya ya, kalau misalkan jam jam 5 sampai jam 7 pagi kita tidak bisa BAB, dipastikan perut kita kotor. Oke. Tadi hubungannya gitu. Biasanya 14 jam setelah dicerna oleh usus halus itu seharusnya sisa makan itu nanti masuk ke ini ya, ke usus besar. Usus besar itu nanti yang berhubungan dengan BAB itu. Jadi kalau jam 5 sampai jam 7 kita tidak bisa BAB, dipastikan perutnya kotor. Oke. Jadi durasinya jam 5 sampai jam 7. Ya, jadi tadi kan proses kerjanya usus halus itu jam 1 siang sampai jam 5 sore. Itu jam kerjanya ya. Makanya 12 jam kemudian atau 14 jam kemudian seharusnya itu kotoran sisa metabolisme itu dibuang. Jadi kalau nggak dibuang dan terus di di usus besar itu kan nanti penyakitnya adalah besar pertama sembelit, nanti sembelit dibiarkan, nanti ambeien dibiarkan, nanti bisa terjadi penyakit kanker usus atau kolektoral yang sekarang lagi ngetren itu. Iya. Wah, ini bahaya Mitra Muslim ya. Sambil kita seling penelpon Ustaz nih. Oke, baik, terputus Mitra Muslim bisa sambung 0315624555. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ibu atau Bapak? Oke, baik. Bisa sambung ya. Ini kami tutup Ibu ya. Bisa sambung lagi. Kayaknya ini agak trouble ya kalau nggak bisa. Ini sudah sambung? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata Bu Yati di Malang ini. Itu sambil ngaji. Baru sudah nyambung yang di silakan Bu Yati. Saya makanya baru gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya masalahnya minum air itu harus 2 liter sehari kan, Ustaz? Terus? Iya. Tapi kalau puasa itu kan susah, jadi terpaksa bangun malam, Ustaz. Jam 1:30 udah bangun biar banyak minum. Gimana itu, Ustaz? Kemarin kan sudah saya ajarkan ya. Sebentar, Ustaz. Sudah, Ibu Yati? Iya, saya gitu aja. Terus itu tuh satunya lagi itu
Aku punya dibelikan anak gula batu belum tak pakai. Gimana Ustaz? Gula Ada apa batu. belum ada penelitian Ustaz? Oke, gula batu. Usianya beliau ini 80 tahun, Ustaz. 80 tahun. Nggih. Betul nggih, Ibu nggih? 80 tahun. Ya gitu aja, ngapunten guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum 2 liter kalau pas puasa gimana? Yang kedua gula batu, Ustaz. Apakah aman? Nggih. Jadi kalau aturan minum ginjal Bung ya, jadi ginjal kita itu butuh air kurang lebih sekitar 2 liter atau paling gampangnya standarnya itu adalah 30 kali berat badan pasien. Jadi kalau berat badan Ibu misalkan 70, jadi 70 kali 30 ketemu 2100 cc atau 2,1 liter. Jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ginjal. Bagaimana kalau cara minumnya yang bagus? Ya sebelumnya sudah pernah saya ajarkan nggih, cara supaya tidak langsung minum 2 liter itu langsung digelokkan biasanya pelompokan kalau bahasa Jawa nggih. Nah, bisa pakai tekniknya sholat. Bisa pakainya sholat itu sebelum sholat itu 1 gelas nggih. 1 gelas itu kan 1 gelas air mineral kan sekitar 250 cc nggih. Itu kalau sebelum sholat 1 gelas, nanti sudah sholat 1 gelas ketemu setengah liter. Nanti kalau dikalikan 5 kali sholat waktu ketemunya setengah 2 liter sudah cukup nggih. 2,5 liter sudah cukup. Nah, bagaimana kalau puasa? Kalau puasa bisa Ibu, nanti sebelum buka itu 1 gelas, nanti setelah buka 1 gelas, nanti dilanjutkan lagi kan pada waktu buka itu kan masih ringan-ringan nggih, nanti dilanjutkan lagi pada saat makan lagi, pada saat makan besar itu 1 gelas 2 gelas. Nanti malam bisa setelah sholat isya, bisa sebelum sholat isya 1 gelas sudah 1 gelas. Nanti dilanjutin sampai subuh, insya Allah itu cukup ya kok. Nanti tinggal mengatur waktunya aja. Oke. Berarti kesimpulannya nggak butuh tetap minum 2 liter. Oke, disarankan 2 liter. Jadi itu kan fungsinya bukan untuk kita, untuk ginjal kita. Karena ginjal itu unsurnya air, untuk bisa mendetok sisa metabolisme itu dia butuh air 2 liter. Ya, jadi masalah sekarang kan orang-orang kan tidak mau minum air 2 liter, minumnya minuman yang bersoda-soda, yang berwarna-warni. Itu yang merusak ginjal. Nanti jangan salahkan kalau sampai asam uratnya tinggi, kolesterolnya tinggi, tekanan darah tinggi, kok tinggi semua lah. Karena salah satu biasanya adalah tidak minum air sesuai kebutuhan dari ginjal. Oke, baik. Yang kedua gula batu, Ustaz. Nah, ini gula batunya untuk apa ini, Bu? Saya belum tahu juga ya. Nanti WA mau nggak? Ini nggak jelas ini gula batunya. Ditanyain apa nggih? Apakah aman dikonsumsi? Nanti bisa sambung lagi Bu Yati kalau misalkan mau sambung ya. Kemudian yang satu lagi sebelum kita jeda, Ustaz, Ibu Zahrotul Maghfirah. Apakah ada, Ustaz, obat yang menyembuhkan kista yang sudah besar? Insya Allah ada, Ibu. Jadi yang kalau udah berhubungan penyakit-penyakit yang sudah parah, kista, miom, kanker tumor itu ada obatnya, cuman saya nggak bisa share ke sini jenengan wabri mawon, nanti kalau bisa dilengkapi dengan rekam medisnya, nanti saya baru bisa komentar triggernya di mana, penyebabnya apa. Tapi yang jelas biasanya karena kalau kista, miom dan sebagainya itu karena perilaku pola makan, kurang istirahat, stres dan sebagainya itu. Terus yang terpenting kalau dari penelitian itu kalau orang-orang yang memang sudah produktif, wanita yang produktif yang usia antara 16 sampai 50 tahun sebelum menopause itu rata-rata 75% pengidap miom kista. Ya cuma tinggal besar kecilnya aja seberapa dan mengganggu proses mengganggu kita apa enggak, mengganggu reproduksi apa enggak. Tapi kalau sudah berubah mengganggu, secepatnya diobati. Apakah obatnya? Ada. Ada banyak. Tergantung nanti apakah jenengan konsisten untuk menjalankan apa yang saran kami. Kalau jenengan menjalankan apa yang kami sarankan, insya Allah 3 bulan itu 1 bulan sebenarnya udah ada manfaatnya, udah ada hasilnya 3 bulan tinggal proses recovery aja. Iya. Jadi Bu Zahrotul Maghfirah nanti bisa WA saja ke Ustadz ya. Nomor teleponnya nanti bisa WA saja di 0855 3938 untuk konsultasi lebih lanjut. Satu lagi sebelum kita lanjut, Ustadz, Pak Goni, istri beliau obesitas 135 kg, Ustadz, sehingga tidak bisa melakukan apapun. Usianya 45 tahun, segala diet itu sudah dilakukan, Ustadz, tetapi turun sebentar, kemudian naik lagi, Ustadz. Nah, ini kira-kira sarannya apa, Ustadz ya? Karena beliau itu takut, apalagi dengan kesehatan jantungnya. Beberapa minggu ini sering sakit kepala bangun tidur, Ustadz. Apa ada saran? Tadi umurnya berapa? 45, beratnya berapa? Usianya 45, beratnya 135 tahun. 135 kilo. 5 kilo ya. Tingginya berapa, Pak? Nah, tingginya berapa Pak Goni? Nggak disebutkan di sini nih tingginya.
sambil Kalau mungkin dilihat rata-rata tingginya orang Indonesia ini masuk kategorinya parah ini. sudah memang Di atasnya obesitas. obesitas. Oke. Di atasnya obesitas. Mm, Jadi mm, mm. kalau apa namanya yang segala cara sudah dilakukan nggih? Sudah Ustadz, sudah. Sudah. Mm. Ini coba ini dulu Pak nggih, saya belum bisa ngomong apakah ada gangguan hormonal juga. Coba jenengan apa namanya WA mawon nggih. Saya kepin lihat ceritanya gimana, pola makannya gimana, makannya makan karbohidrat masih apa enggak, jam berapa makannya itu harus saya tahu dulu. Nanti kalau sudah tahu dulu baru saya bisa nyimpulkan tindakannya apa. Iya. Olahraganya juga dilakukan apa enggak itu juga kan. Oke. Nggih. Ya, Pak Goni mungkin nanti bisa sambung atau bisa langsung WA ke Ustadz untuk lebih lengkap. Tapi insya Allah ada solusinya Ustadz. Gitu. Insya Allah ada. Jadi tergantung nanti mau apa enggak gitu aja kan. Memang butuh perjuangan nggih, butuh perjuangan. Kayak yang saya pernah lihat nggih, kayak jenengan lihatnya kayak siapa itu artis yang itu dari Bali itu yang perempuan itu sampai berat turunnya sampai 80 kilo nggak bisa. Enggak, itu bisa. Tergantung nanti mau apa enggak gitu kan. Semua ada solusinya, tapi memang butuh perjuangan keras memang. Kalau udah ini beratnya itu udah masuk kategori parah, di atasnya obesitas. Karena beliau agak mohon maaf agak ini segala upaya sudah dilakukan Ustaz, tapi kok tidak kunjung. Ya mungkin nanti bisa konsultasi dulu Pak nggih. Jadi nanti saya pengen tahu yang dimakan apa aja, jam berapa makannya, olahraga apa enggak, terus apa. Kalau semua dilakukan, kalau gini ya, kalau semua dilakukan sudah dilakukan kok enggak ada perubahan, bisa jadi ada gangguan hormonal Pak. Gangguan hormonal itu nanti ada obatnya tersendiri ya. Cuman saya harus tahu dulu, kadang-kadang kan sudah dilakukan versinya dari pasien belum tentu sesuai versi yang kami. Oh iya, kalau itu beda Ustaz. Ya persepsinya nanti beda gitu kan. Kadang-kadang kan gini, Ustaz saya udah nggak makan apa-apa, tapi kalau saya masih gemuk, nggak makan apa-apa, nanti setelah diobservasi masih ngemil. Ya, wah ini nggak boleh ya. Iya. Nanti bisa sambung saja Pak Goni. Insya Allah ada. Oke, beliau sudah minta nomor telepon. Nanti bisa langsung konsultasi aja. Baik. Sebelum ke penelpon kita jeda dulu Ustadz. Nanti kita sambung Mitra Muslim di 031 03156245555. Kami akan segera kembali. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah.
Terima kasih Mitra Muslim Majelis Ilmu di malam hari ini hadir Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care, dan saya Denny Rohmati. Terima kasih yang sudah bergabung di 0855 3938. Pak Buroyan terima kasih menyimak dari Madiun. Ibu Aprilia Lestari terima kasih. Ada Ibu Leni, Pak Muhammad Nurudin terima kasih, Kak Miftahul Jana, Pak Andeng Prasetyan, Ibu Siti Urmia dari Gresik dan menyampaikan pertanyaan. Ibu Sri Bawani juga terima kasih, Ibu Atun juga terima kasih, Ibu Sri Handayani juga terima kasih ya. Di 0855 3938 termasuk dari Malang. Tadi Ibu siapa tadi ya? Ini sebentarnya yang beliau menyampaikan salam. Ibu Citra dari Kelampis Malang. Oke, baik. Terima kasih. Ke penelpon berikutnya dulu, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Ibu siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa ini, Ibu? Dengan Bu Nuni. Oh, Bu Nuni. Ya, alhamdulillah. Iya, Mas Ani, ya. Silakan Ibu. Enggak, tadi kan Ustaz menyampaikan kalau BAB nggak bisa lancar, itu Ya. katanya perut kotor. Bagaimana cara membersihkannya, Ustaz? Makasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perut kotor, Ustaz, bagaimana secara pembersihannya? Nggih. Bu Nuni nggih, jadi bagaimana supaya kita lancar BAB nggih, salah satunya adalah rutinkan tiap hari nggih makan makanan sayuran dan buah. Perbanyak makanan sayuran berbuah karena itu mengandung serat, terutama yang mengandung serat itu adalah pisang sama pepaya. Itu rutinkan karena kan untuk bisa mengeluarkan BAB itu butuh serat. Seratnya dari mana? Dari sayuran, salah satunya dari pepaya sama pisang itu. Yang kedua, Bu, rutinkan juga konsumsi daun jati Cina nggih. Daun jati Cina itu untuk melancarkan memudahkan BAB. Terus selanjutnya bisa juga ini juga kalau misalkan itu bisa dibantu dengan alat namanya enema, Bu. Nanti enema itu nanti beli di toko online nggih, kalau nggak salah sekitar 25.000. Nanti kayak bentuknya itu seperti infus gitu, itu buat yang memang sudah susah untuk BAB. Itu nanti kayak model infus tadi itu diisi sama kopi herbal. Jadi kopi herbal nanti dimasukkan ke situ, dimasukkan ke dalam, mohon maaf, dari bagian belakang kita. Nanti ditahan sekitar 15 menit, insya Allah nanti kotoran-kotorannya akan keluar dengan sendirinya. Nggih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Nuni. Berikutnya Bu Siti ya. Assalamualaikum Ibu Siti. Ya, kabar baik Ibu Siti ya. Sehat, panjenengan gimana kabarnya? Oke. Pindah dulu, geser nggih. Nah, oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu doanya. Iya. Selama nggak bergabung Ustaz. Ini begini Ustaz. Ya saya gigi ini kan sudah sudah banyak yang ompong. Ada yang kalau makan itu Ustaz nggak bisa halus atau nggak bisa lembut. Seperti yang masih jangkep, masih utuh giginya. Terus bagaimana kalau itu saya langsung telan, belum sampai lembut, saya telan aja. Bagaimana dengan daya kerja usus ini loh Ustadz? Ada pengaruhnya atau gimana Ustadz? Mohon penjelasannya. Terus yang kedua, saya tuh suka minum air putih, tapi kalau minum air putih segelas gitu terus kemeringetan gitu Ustadz. Nanti kalau haus lagi, minum lagi, keringetan lagi gitu, ada pengaruhnya apa itu Ustadz? Yang kedua, matur nuwun Ustadz. Sama-sama Bu Siti. Ustadz sama Mas Dani, sehat selalu nggih. Panjenengan juga sehat Ibu. Amin, amin, alhamdulillah, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sami-sami Bu Siti, semoga sehat sekeluarga selalu ya di Krian. Dua pertanyaan tadi yang disampaikan beliau, makan tidak bisa lembut, apakah membebani kerja usus? Yang kedua, minum air langsung keringatan. Oke. Makanan yang langsung dimakan Bu sangat membebani organ usus Bu.
Jadi kalau di Rasulullah itu dikunyah 32 kali. Kalau di Rasulullah nggih. Jadi fungsinya adalah untuk membantu usus tidak ngos-ngosan. Jadi kalau itu langsung ditelan, itu nanti yang berat adalah di ususnya. Nah, bagaimana solusinya? Kalau memang faktor usia, giginya sudah mulai mengeropos adalah salah satunya adalah pasang gigi. Salah satu solusinya Gigi nggih. palsu berarti, Ustaz, Gigi ya? palsu. Jadi kalau kadang-kadang kan orang udah sudah giginya habis, tapi kadang-kadang enggak mau pasang gigi, tapi nanti keluarnya tadi itu. Makanya gimana? Kalau memang sudah maksudnya sudah mulai giginya keropos, sudah mulai hilang satu persatu nggih, sebisa mungkin kalau bisa pasang gigi enggak apa-apa, enggak ada masalah. Karena fungsinya itu demi kesehatan adalah untuk membantu perut kita saat kita mencerna makanan. Kalau di Rasulullah itu 32 kali kunyah baru dia telan. Makanya kan sekarang banyak penyakit yang kanker usus itu salah satunya karena apa? Ya tadi tuh habis makannya makannya belum dicerna sampai halus, sudah dimasukkan dalam tubuh kita juga, atau akhirnya juga makanan-makanan yang pedas-pedas atau yang masih panas-panas itu masuk ke tubuh kita, akhirnya terjadi kanker itu kan, penyakit kanker usus itu. Nah itu terus selanjutnya gimana? Terus kalau bisa Bu, kalau itu yang pertama nggih, solusi yang pertama. Solusi yang kedua adalah kalau memang tidak mau memasang gigi ya sebaiknya makanannya berupa makanan yang lembut, berupa bubur dan sebagainya, atau di blender dulu, dihaluskan dulu baru dikonsumsi. Enggak apa-apa, itu solusinya. Terus kalau minum air 2 liter keringat enggak apa-apa, dilanjutin aja. Nggih, enggak ada masalah itu. Oke. Nggih. Baik. Terima kasih. Penelpon berikutnya di 0315625555 sambil ke WA Ibu Bawani. Tadi disampaikan jantung ada 2 Ustaz ya di betis. Secara tubuh apakah mungkin maksudnya ini yang di bawah itu yang di kaki apakah jantung atau apa begitu Ustaz? Mungkin maksudnya begini. Nggih, soalnya sih Bu, jadi membantu organ jantung. Jadi kalau jantung yang di atas itu memompa dari atas ke bawah, kalau yang soles itu jantung kedua itu yang di betis itu adalah memompa dari darah dari bawah ke atas. Jadi kalau kita olahraga itu membantu proses deliverynya jantung ke dalam proses deliverynya darah ke dalam jantung kita. Jadi sangat menyehatkan, sangat membantu Ibu. Nggih. Oke, baik. Penelpon berikutnya Ustaz ya 0315625555. Assalamualaikum. Oh, inggih matur. Bu Majid dari Gresik. Inggih matur nuwun. Sama-sama, Bu. Matur nuwun Bapak Ustadz Tibo Nabawi. Bapak Ustaz Ahmad Nidom. Ustaz Ahmad Nidom kalian Ustaz Dani. Ustaz Rumin kan ngendika ngaten nggih. Iya. 3P. Pola makan, pola hidup, pola pikir. Menawi dipun gandeng kalian 3J bareng nggih Ustaz. Napa niku? Jam makan, jenis makan dan jumlah makan. Terus kemudian lanjut makanlah sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Lanjut selain puasa wajib, puasa Daud, puasa Komari, puasa Senin Kemis. Menapa menika malah sehat kados pundi Ustaz? Mbah nuwun, barokah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ibu bisa Bu, jadi sebenarnya kalau 3P itu sebenarnya adalah rangkuman dari yang Ibu tadi sampaikan nggih. Jadi 3P pola makannya sudah benar. Pada ini sedikit saya mengulang nggih. Jadi pola makan yang bagus adalah 50% sayur roslua, 25% adalah lauk pauk, 25% karbo. Kalau sudah usianya di atas 40, karbonya sudah mulai dikurangi nggih. Terutama nasinya, gantinya apa? Bisa kentang, bisa ubi-umbian, oke. Terus pola yang kedua adalah pola hidup. Pola hidup apa? Berhubungan dengan pola tidurnya Ibu. Tadi kan ada ini jam istirahat ya, itu tadi pola tidur. Pola hidup bisa berhubungan dengan kegiatan sehari-harinya gimana? Apakah sudah mengikuti jam organ tubuh kita atau enggak? Istirahatnya gimana? Olahraga apa enggak? Itu masuk dalam pola hidup. Yang selanjutnya adalah pola pikir. Pola pikir adalah 90% penyakit karena faktor pikiran. Itu masuk ke dalam pikiran yang terakhir itu. Nggih. Oke. Sebenarnya yang disampaikan Bu tadi adalah sudah merangkum semuanya. Cuman kan kalau ditambah-tambah nanti orang bingung nanti ngapal kayak gimana. Udah emang 3 itu aja. Mungkin nanti tinggal dijabarkan sendiri-sendiri. Nggih. Baik, terima kasih Bu Majid. Kita jeda dulu Ustaz nggih. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan. Penelpon masih bisa Mitra Muslim. Tadi nomornya sudah kami sampaikan ya, termasuk
alamatnya di Darul Permai Selatan, nomor 25 Surabaya. Nomor teleponnya juga nanti kita sampaikan di sesi akhir. Kami akan segera kembali. Anda sedang mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Mencerahkan, menyejukkan, kapanpun, dimanapun, di saat suka maupun duka, berbagi inspirasi, saling hidupkan silaturahmi. Suara Muslim mengisi waktu-waktumu, menemanimu selalu. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Suara Muslim mencerahkan, menyejukkan. Toko Suara Muslim belanja berkah untuk media dakwah. Dengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu. Masih bersama Majelis Ilmu, saya Deni Rohmati, ada juga guru kita Ustadz Ahmad Nidom, founder Tibun Nabawi Holistic Care. Dan terima kasih sapaan-sapaannya, Mitra Muslim, ini tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Pertanyaan juga banyak yang masih belum. Pak Sunadi juga terima kasih, Bu Eni juga terima kasih, Mitra Muslim. Ini Bu Eni dari Lumajang, kalau minum obat darah tinggi bertahun-tahun Ustadz, itu merusak ginjal atau malah menyehatkan Ustadz? Segala sesuatu yang berlebih-lebih bisa merusak organ yang lainnya, Bu, terutama ginjal, nggih. Gitu. Jadi kalau sebagai gantinya apa? Kalau misalkan jenengan kepengin berhenti, nggih, pertama rutinkan bekam fasdu, nggih, dirutinkan. Yang selanjutnya itu nanti karena bekam fasdu itu bisa mengurangi tekanan darah, bisa menormalkan tekanan darah kita. Yang kedua adalah rutinkan minum ini ketumbar, nggih. Nanti cari ketumbar yang warna coklat, nggih, jadi yang jangan warna kuning. Kalau warna kuning di pasaran itu biasanya udah di bleaching. Nanti cari yang warna coklat atau organik, nggih. Nanti ambil 1 jumput, dimasukkan ke dalam 1 gelas yang 250 cc, nanti kasih air hangat, terus setelah warnanya coklat diminum sehari 2 kali, pagi sama sore, insya Allah hari ketiga turun. Tapi yang terpenting juga olahraga, Bu, nggih. Jadi orang-orang sekarang kebanyakan minum obat, jadi perilakunya tidak dirubah, padahal tubuh kita itu butuh olahraga, nggih, butuh olahraga, butuh istirahat, terus juga pola makan diatur. Jadi kalau yang kebanyakan minum obat-obat medis, efek jangka panjang biasanya ginjal, Bu. Nanti kalau menjenengan kadar gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, tekanan darah tinggi, diobati kok enggak sembuh-sembuh, ya karena efek salah satu dari kebanyakan keseringan minum obat ya yang terus menerus. Obat apakah boleh diminum? Boleh pada saat dibutuhkan. Jadi bersifat adalah insidental. Jadi kalau obat-obatan itu yang medis itu boleh diminum pada saat memang dibutuhkan banget, karena bisa menurunkan cepat banget tekanan darah. Tapi tidak dianjurkan untuk diminum seterusnya, karena efek jangkanya adalah bisa merusak jantung, bisa merusak ginjal, bisa merusak lambung, bisa merusak pengeroposan kaki. Oke, baik.
Matur suwun Ibu, terima kasih Ibu Siti Rumiah dari Gresik. Ustadz, beliau ini tidak pernah cek ke dokter, tetapi selalu menjaga pola makan. Banyak makan buah, sayur, sedam. Alhamdulillah sampai sekarang juga jarang sakit, Ustadz. Oke. Kalau usia berapa ini? Nah, usianya berapa Bu Siti Rumiah? 50 tahun ke atas mungkin Ustadz, beliau sambil dijawab beliau masih menunggu Ustadz. 50 tahun nggih. Jadi kalau gini Bu nggih, kalau kita mengacu pada hadisnya Rasulullah itu kita dianjurkan tiap bulan itu harus detok darah, bisa bekam, bisa pasdu, bisa donor darah, bisa terapi lintah. Fungsinya apa? Fungsinya untuk membantu ginjal yang sudah mulai menurun fungsinya. Jadi tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa penelitian dari badan ini tentang yang menyorot tentang fokus pada ginjal itu bahwa tiap tahun itu fungsi ginjal kita itu menurun 1% tiap tahun. Jadi efeknya apa? Efeknya tadi itu seharusnya racun tidak bisa dibuang, balik lagi ke dalam tubuh kita. Jadi kalau jenengan mungkin sekarang masih enak, enggak apa-apa. Tapi kalau saya sarankan, rutinkan juga adalah detok darah, bekam sama pasdu. Karena di hadisnya Rasulullah sudah bersabda, berbekamlah kamu tiap tanggal 17, 19, 21 Hijriah, maka semua penyakit hilang. Pada hadis yang lainnya ada banyak, salah satunya juga gini, di bekam ada kesembuhan. Jadi fungsinya adalah untuk pencegahan. Kalau jenengan sekarang mungkin dengan jaga perilaku aja sudah sehat, enggak apa-apa. Tapi kalau bisa untuk mencegah sakitnya yang sudah sakit yang nanti semakin parah, sebaiknya adalah pencegahan dengan cara detok darah tiap bulan. Oke, baik nggih. Kemudian berikutnya Ustadz, ada Pak Aris di Tambak-Wedi, menderita asam lambung sudah 5 tahun, sudah banyak obat trauman yang beliau konsumsi, temulawak, kunyit dan lain sebagainya. Tapi sekarang masih sering kambuh Ustadz ya. Apakah ada obatnya? Usia 57 tahun, tinggi 165, beratnya 60 kilogram. Oke, penyebabnya kan stres Pak. Iya. Tuh, jadi kalau faktor lambung itu banyak faktor Pak. Salah satunya bisa karena faktor stres, yang kedua kebanyakan keseringan konsumsi obat-obatan. Jadi kalau keseringan konsumsi obat-obatan, efek jangka panjangnya adalah lambungnya terkiris sama obat-obatan jadi luka. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi karena faktor stres. Jadi karena stres itulah akhirnya membuat asam lambungnya naik. Jadi kalau selama udah 5 tahun kok udah sembuh-sembuh, coba bermuhasabah diri, kira-kira apakah jenengan selama ini stres apa enggak, atau juga selama ini obat-obatan kebanyakan jenengan minum. Udah itu aja. Kalau misalkan jenengan sudah obat kemana-mana belum sembuh, solusinya adalah kami sarankan minum madu hijau. Madu hijau, kebetulan besok kami melakukan pelatihan, jadi workshop pengobatan madu hijau. Jadi masih ada kesempatan kalau mengikuti workshopnya. Oke, jadi besok ada workshopnya Mitra Muslim. Ya, madu hijau ini memang produksinya dari Ustadz sendiri ya, Tibu Nabawi Holistic Care itu. Kalau pengen tahu tata cara produksinya di rumah juga nanti bisa, online atau hadir juga bisa dua-duanya. Nah, nanti bisa WA saja ke nomor teleponnya Ustadz di 087756999337, termasuk Mitra Muslim tadi yang minta sudah kami sampaikan semuanya ya untuk konsultasi lebih lanjut Ustadz ya. Nggak cukup waktu Ustadz, ada banyak memang WA-nya, penelpon juga masih mengantri sebenarnya, tapi waktu terbatas Mitra Muslim. Selengkapnya nanti bisa disambung ke Ustadz saja 087756999337 sebagai kesimpulan Ustadz. Mitra Muslim yang dirahmati oleh Allah, untuk mencegah penyakit jantung dan sebagainya, rutinkah adalah cek 4 sekawan, asam urat, kolesterol, kadar gula, tekanan darah. Itu fungsinya adalah untuk mencegah. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, karena kalau sudah mengobati biaya mahal dan kesembuhannya adalah tidak jamin. Jadi lebih baik kita mencegah dengan cara apa? Rutinkan tiap bulan cek 4 sekawan, asam urat, kolesterol, kadar gula, sama tekanan darah tinggi. Nggak itu aja. Kalau misalkan ada terkendala biaya, mau ke tempat kami gratis untuk check up-nya. Selengkapnya nanti bisa dikunjungi di Instagramnya Tibu Nabawi Holistic Care, atau juga bisa ke YouTube-nya sama Ustadz ya, Tibu Nabawi Holistic Care, atau juga bisa langsung Mitra Muslim datang ke sana untuk berobat, tapi janjian dulu Ustadz ya, di Darmo Permai Selatan nomor 25 Surabaya. Nomor teleponnya nanti di 087756999337. Terima kasih Ustadz Idham, semoga sehat selalu Ustadz. Untuk besok workshopnya madu hijau. Semoga juga lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, WA saja Mitra Muslim ya ke nomor Suara Muslim. Nanti kami akan sampaikan nomor teleponnya Ustadz untuk konsultasi lebih lanjut di 0855 3000 938. Semoga bermanfaat Mitra Muslim, dan saya Dani Rahmati mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda beserta Muhammad Ahsan, videografer. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Majelis Ilmu. Majelis Ilmu, Suara Muslim, the best religious radio network.